Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nurul Fajar Izari Fananda dari kelas C, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ardi Rusnanto, saya dari kelas C. Di sini kami akan memaparkan hasil tugas kelompok kami dari mata kuliah rekayasa nilai tentang analisis SWOT dan value engineering. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian SWOT. Jadi SWOT adalah mengevaluasi metode perencanaan kekuatan atau strength, strategi yang kelemahan digunakan weakness untuk peluang, opportunities, dan ancaman dalam suatu proyek ataupun suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT. Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Analisis SWOT dapat mendukung dan diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya. Kemudian menerapkannya dalam gambar matriks SWOT, di mana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan dari peluang yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mencegah kekuatan mampu menghadapi ancaman yang ada, dan terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mampu membuat ancaman menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. Baik, kita akan menjelaskan mengenai analisis SWOT, yaitu di proyek bangunan mall atau Uptown Mall yang berada di kawasan BSB City di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Jadi pembangunan pusat perbelanjaan baru ini, Uptown Mall di kawasan BSB City, menyedot investasi hingga 400 miliar ya. Nilai tersebut hanya terserap untuk pekerjaan fisik bangunan, belum termasuk ketersediaan tanah. Direktur Utama PT Urban Pilar Milenial selaku owner BSB City, Didi Korompis, mengatakan Uptown Mall sendiri sengaja dibangun untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup bagi masyarakat di kawasan BSB City dan sekitarnya. Mall berkonsep lifestyle tersebut berdiri di atas lahan seluas 4,8 hektar dan ditargetkan bisa beroperasi pada akhir Desember 2020. Uptown Mall BSB City digarap bersama rekan BSB City, yaitu PT Tata Mulia Nusantara Indah dan PT Silkar Nasional. Jadi di area situ juga ada kawasan industri, kemudian sebelahnya juga ada Universitas Unika ya, jadi khusus keperawatan, dan nantinya di situ juga akan jadi pusat kota di Kecamatan Mijen. Metode analisis SWOT pertama kali digunakan oleh Albert Humphrey yang melakukan penelitian di Stanford University pada tahun 1960 sampai 1970 dengan analisa perusahaan yang bersumber dalam Fortune 500 2004. Analisis SWOT terdiri dari 4 faktor, yaitu 1. Kekuatan atau strength. Faktor kekuatan dalam lembaga pembangunan proyek adalah kompetisi khusus untuk keunggulan-keunggulan lain yang berakibat pada nilai tambah atau keunggulan komparatif pembangunan proyek tersebut. 2. Kelemahan atau weakness adalah hal yang wajar dalam segala sesuatu, tetapi yang terpenting adalah bagaimana sebagai penentu kebijakan dalam pembangunan proyek bisa meminimalisasi kelemahan-kelemahan tersebut, atau bahkan kelemahan tersebut menjadi satu sisi kelebihan yang tidak dimiliki oleh pembangunan proyek lain. 3. Peluang
atau opportunities adalah suatu kondisi lingkungan eksternal yang menguntungkan, bahkan menjadi formalitas dalam lembaga pembangunan proyek. 4. Ancaman atau threat merupakan kebalikan dari sebuah peluang. Ancaman meliputi faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan bagi sebuah pembangunan proyek. Jika sebuah ancaman tidak ditanggulangi, maka akan menjadi sebuah penghalang atau penghambat bagi kemajuan dan peranan sebuah pembangunan proyek tersebut. Baik, metode penelitian ini dilakukan dengan mencari sumber dari Google dan pengamatan di sekitar lokasi. Hasilnya akan dianalisis dengan menggunakan metode SWOT untuk dapat ditarik kesimpulan. Jadi hasil dan pembahasan analisis SWOT itu yang pertama adalah strength. Itu satu, Uptown Mall BSP City dibangun di wilayah Mijen, Semarang Barat. Wilayah Mijen ini merupakan wilayah yang strategis untuk investasi jangka panjang, di mana banyak masyarakat yang lebih memilih pemukiman di daerah Semarang atas ini ya, daripada di Semarang bawah, daerah kota, karena wilayah Mijen jauh dari terjadinya banjir. Kemudian lokasi pembangunan ini pun sangat strategis karena berada di tengah-tengah jalan utama. Juga di sebelahnya pun terdapat salah satu kampus, yaitu Unika, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kemudian yang kedua, weakness. Sudah memiliki wilayah yang strategis, namun pembangunan yang dilakukan sepertinya sedang bermasalah, entah dari pihak investor ataupun dari pihak kontraktor. Hingga saat ini proses pembangunan sedang mangkrak. Tidak ada aktivitas sama sekali di lokasi pembangunan di lokasi tersebut. Untuk yang ketiga, opportunities. Wilayah Mijen dengan bertambahnya tahun akan semakin ramai, apalagi wilayah Semarang Kota sudah banyak sering terkena banjir rob. Lalu masyarakat pun akan banyak pindah ke wilayah Mijen, karena wilayah Mijen jauh dari adanya banjir, dan wilayah Mijen sebagian besar masih wilayah perhutanan dan belum ramai penduduk. Dan untuk keempat, threats. Ancaman yang kemungkinan akan terjadi pada proyek pembangunan ini jika tidak segera diteruskan pembangunannya mungkin akan hancur. Jika juga akan mengeluarkan biaya lagi yang cukup besar, karena besi-besi yang sudah terpasang untuk beton sudah banyak berkarat akibat kehujanan dan kepanasan selama berbulan-bulan. Jadi kesimpulan penelitian ini adalah Uptown Mall BSP City merupakan mall baru dengan konsep masa kini yang akan dilengkapi dengan tenan-tenan ternama dan terdapat bioskop. Selain mempunyai konsep masa kini, mall tersebut juga mempunyai wilayah yang strategis. Depannya akan menjadi wilayah yang ramai penduduk. Namun sayang sekali hingga saat ini proses pembangunan mall tersebut sedang mangkrak dan tidak diketahui akibat mangkraknya mall tersebut. Sekarang kami memasuki tugas kedua, menganalisis value engineering dengan metode Zero One pembangunan Uptown Mall BSP City. Di era yang modern seperti sekarang ini, di dunia konstruksi, terutama pada konstruksi-konstruksi yang berskala besar, perlu adanya penerapan suatu cara untuk mengatasi masalah-masalah seperti pemborosan biaya, penggunaan material yang tidak teratur, menerapkan rekayasa nilai atau value engineering guna mengatasi pemborosan biaya konstruksi. Tujuan diterapkannya value engineering adalah untuk melakukan penghematan biaya tanpa merubah fungsi bangunan itu sendiri, sehingga mutu atau kualitas dari bangunan tersebut tetap terjaga. Dengan begitu, anggaran biaya dapat digunakan secara optimal dan efisien. Jadi dalam menganalisa suatu proyek konstruksi banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah pengendalian biaya. Dalam pengendalian biaya dapat dilakukan upaya-upaya agar terrealisasi biaya yang terjadi
sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan dan tidak berlebihan. Rumusan masalah. Masalah yang dapat diambil dari latar belakang di atas adalah: 1. Bagaimana penerapan value engineering pada pekerjaan struktur atas dan struktur bawah pada pembangunan Uptown Mall BSD City. 2. Berapa besar penghematan biaya pada pekerjaan struktur atas dan struktur bawah pada pembangunan Uptown Mall BSD City sebelum dan sesudah dilakukan value engineering. Landasan teori, arti dan maksud rekayasa nilai. Rekayasa nilai adalah untuk usaha yang terorganisasi secara sistematis dan mengaplikasikan suatu teknik yang telah diakui, yaitu teknik mengidentifikasi fungsi produk atau jasa yang bertujuan memenuhi fungsi yang diperlukan dengan harga yang terendah atau paling ekonomis. Unsur-unsur utama rekayasa nilai atau value engineering. Konsep dasar rekayasa nilai menurut Zimmerman dan Hart, ada unsur utama yang sering disebut dengan key element of value engineering. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut: 1. Analisa fungsi. 2. Berpikir kreatif. 3. Model pembiayaan. 4. Biaya siklus hidup. 5. Teknik dalam analisa fungsi. 6. Biaya dan nilai. 7. Kebiasaan dan sikap. 8. Rencana kerja rekayasa nilai. 9. Manajemen hubungan antara pelaku dalam rekayasa nilai. Selanjutnya, metodologi penelitian adalah langkah-langkah dan rencana dari proses berpikir dan memecahkan masalah. Mulai dari penelitian pendahuluan, penemuan masalah, pengamatan langsung, pengumpulan data baik dari referensi tertulis maupun observasi langsung di lapangan. Melakukan pengolahan data sampai penarikan kesimpulan atas permasalahan yang diteliti objek penelitian akan dilakukan pada proyek pembangunan Uptown Mall BSD City. Langkah-langkah dan hal-hal yang perlu dilakukan dalam proses penelitian antara lain: tahap informasi. Pada tahap informasi yang akan dilakukan adalah pengumpulan informasi berupa gambar-gambar umum proyek seperti denah, detail struktur atas dan struktur bawah. Dan yang kedua, tahap analisa. Fungsi analisa fungsi ini bertujuan untuk pertama mengidentifikasi fungsi-fungsi utama maupun fungsi-fungsi penunjang. Yang kedua, mendapatkan perbandingan antara biaya dengan nilai manfaat yang dibutuhkan untuk menghasilkan fungsi tersebut. Dalam tahap ini akan dilakukan analisa fungsi pada konstruksi kolom, balok, dan fondasi. Analisa fungsi dapat dilakukan dengan breakdown biaya dengan analisa rasio atau cost. Untuk tahap ketiga, tahap kreativitas atau spekulasi. Tahap ini bertujuan untuk mendapatkan ide alternatif desain dengan cara pengumpulan ide berpikir kreatif. Dalam tahap ini yang dilakukan pertama-tama adalah menentukan item pekerjaan yang akan dianalisa value engineering, di mana item pekerjaan yang akan dianalisa adalah pekerjaan struktur atas, kolom dan balok, dan struktur bawah atau fondasi. Pada tugas akhir ini, penulis akan melakukan value engineering pada struktur atas dan struktur bawah, yaitu melakukan pendimensian dan modifikasi. Tahap keempat, tahap analisa. Dalam tahap analisa dilakukan evaluasi terhadap ide yang tertampung pada tahap kreativitas untuk melihat apakah ide tersebut bisa atau tidak untuk dikembangkan lebih dan direkomendasikan sebagai hasil yang memberikan nilai tambah. Setiap ide diuji kelemahannya secara objektif. Tahap proposal atau usulan. Tahap ini merupakan proses mengiring ide terbaik diusulkan untuk diterima dan dilaksanakan oleh pemilik. Usulan bisa mengubah desain dan pengamatan menjadi salah satu ukuran bahwa usaha tersebut bisa diterima. Yang kita masuk ke kajian value engineering. Pada pekerjaan struktur atas dan struktur bawah sesuai dengan rencana kerja value engineering, maka kajian value engineering pada pekerjaan struktur atas dan struktur bawah ini melalui beberapa tahapan, antara lain
Yang pertama, tahap informasi. Pada tahap informasi ini merupakan proses dari pengumpulan informasi yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang seksama dari item tadi dan mengidentifikasi pekerjaan yang akan memperoleh yang akan ditinjau dengan mengumpulkan data-data sebanyak mungkin yang dapat mendukung untuk menentukan apakah ada biaya yang tidak diperlukan dalam satu item pekerjaan. Dipergunakan cara menghitung dengan perbandingan antara cost dan worth dari item yang dianalisis. Bila hasil perbandingan antara cost dan worth lebih dari satu, maka item pekerjaan tersebut harus di value engineering. Dan yang kedua, tahap kreativitas. Pada tahap kreativitas digali beberapa ide alternatif sebagai pembanding terhadap rencana awal. Alternatif yang akan dipilih disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan proyek. Selain itu juga harus diperhatikan kemungkinan dan kemudahan dalam pelaksanaannya. Alternatif pekerjaan upper struktur adalah melakukan pendimensian terhadap kolom dan balok, sedangkan alternatif untuk pekerjaan subbase terstruktur adalah dengan menggantikan pondasi yang pancang dengan pondasi stroke. Kemudian tahap analisa. Tahap analisa bertujuan untuk mendapatkan alternatif yang terbaik. Pada tahap analisa alternatif, ide yang didapatkan pada tahap kreativitas dicatat keuntungan dan kerugiannya. Selanjutnya adalah tahap perencanaan pondasi Strauss. Perencanaan pondasi Strauss sebagai pengganti pondasi tiang panjang. Pada awalnya pondasi tiang panjang direncanakan dengan tiang berdimensi 30 x 30 cm, dimensi ukur 2,4 x 2,4 x 0,6, sedangkan pondasi Strauss direncanakan dengan dimensi 3 x 2 x 0,4 dan pengurangan elemen. Kemudian perencanaan kolom. Kolom yang direncanakan dalam tugas akhir ini berdimensi 60 x 50, merupakan pendimensian dari dimensi kolom awal 60 x 60. Perencanaan balok. Balok induk direncanakan 40 x 60 dari dimensi awal 40 x 70, dan balok anak direncanakan dimensi 30 x 50 dari dimensi awal 30 x 60. Pembiayaan. Ketiga item pekerjaan yang ditinjau dan penghematan yang dicapai setelah dilakukan value engineering. Penerapan value engineering yang dilakukan pada struktur atas dan struktur bawah pada proyek pembangunan Uptown Mall BSB City mendapatkan penghematan sebesar 1. Pondasi sekitar 101 miliar atau untuk pondasi kisaran 100 juta. 2. Untuk kolom sekitar 138 juta, dan untuk balok sekitar 216 juta. Jadi kesimpulan dari analisa rekayasa nilai pada proyek pembangunan Uptown Mall BSB City dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu pada pekerjaan subbase struktur dengan mengusulkan alternatif pengganti, dipilih pondasi Strauss karena dengan mengusulkan alternatif pengganti menghasilkan penghematan biaya sebesar sekitar 101 juta rupiah dari biaya awal sebesar 1 miliar rupiah. 2. Untuk struktur atas dengan mengusulkan alternatif pengganti, yaitu dengan pendimensian pada balok dan kolom menghasilkan penghematan biaya sebesar untuk kolom 138 juta dari biaya awal sebesar 921 juta. Untuk balok 216 juta dari biaya awal sebesar 1 miliar atau 17. Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan, dapat diberi
dapat diberikan beberapa saran yang diharapkan berguna yang bisa dilakukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penerapan rekayasa nilai hendaknya dilaksanakan pada awal proyek atau awal perencanaan pembangunan sehingga dapat memberikan hasil yang optimal. Yang kedua, untuk penelitian selanjutnya diharapkan ide-ide atau alternatif yang didapat lebih banyak lagi sehingga lebih dimungkinkan mencapai penghematan biaya yang lebih optimal. Yang ketiga, diperlukan suatu kerjasama tim, ya, rekayasa nilai atau value engineering dalam pengumpulan data, merumuskan dan memecahkan suatu permasalahan untuk memperoleh hasil yang maksimal. Baik, demikian analisa SWOT kami untuk proyek pembangunan Uptown Mall di BSP. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.